Perkenalkan, nama saya Dino. Saya mau menceritakan salah satu pengalaman paling serem sepanjang hidup saya. Dan ini adalah pengalaman pertama saya melihat yang namanya makhluk halus. Kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September. Tanggalnya saya sudah lupa. Yang jelas waktu itu bulan purnama. Jadi jalanan benar-benar terang banget walaupun tanpa penerangan lampu. Rumah saya itu di Mojokerto, dan lebih mirip pedesaan sih, karena daerah sekitar saya masih banyak pohon-pohon yang rindang banget. Di depan rumah saya ada pohon sawo yang gede banget, dan menurut tetangga pohon itu angker karena beberapa orang pernah dikasih lihat makhluk halus di sana. Tapi saya sih enjoy aja, karena seumur-umur belum pernah ngalamin sama sekali. Selain itu, di sini lampu-lampu jalan belum terlalu banyak seperti di kota-kota besar. Malahan di kompleks tempat tinggal saya belum tercover sama sekali. Saya itu tinggal bertiga sama kakak dan nenek saya. Ibu saya meninggal sewaktu saya masih kecil, sedangkan bapak saya pergi berlayar ke Karibia. Yang jelas, sepeninggal ibu, bapak saya beristri lagi dan gak pernah ngabarin kita berdua. Kakak saya masih SMA dan saya harusnya sih SMP, tapi putus sekolah karena gak ada cukup biaya. Jadi saya mengalah buat kakak saya, biar dia aja yang sekolah. Sementara saya kerja jadi penjaga toko. Jadwal kerja saya itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Hasil dari kerja lumayan lah buat makan dan bantu-bantu kakak saya. Malam sebelum kejadian, kakak saya sibuk di sekolah karena waktu itu kebetulan di sekolahnya ada lomba cerdas cermat dan ia jadi salah satu panitianya. Selama sekitar 4 hari berturut-turut dia pulang larut malam, bahkan lewat tengah malam. Kunci rumah itu ada 3. Saya, kakak, dan nenek masing-masing pegang 1. Hari itu saya benar-benar pikun. Jadi tuh kunci nggak kebawa pas saya mau berangkat kerja. Waktu itu saya disuruh ke toko agak pagian karena barang-barang pesanan majikan saya datang dan saya disuruh standby secepatnya di sana. Seharian kerja bikin saya nggak ngeh sama sekali kalau saya lupa bawa kunci. Seperti biasa, toko saya tutup jam 9 malam. Dan saya bantu beres-beres dulu sebelum pintunya ditutup. Setelah tutup, saya cepat-cepat balik sekalian beli nasi buat makan malam saya, nenek dan kakak saya. Jarak dari toko ke rumah sekitar 30 menit kalau jalan kaki. Malam itu benar-benar terang karena bulan purnama.
Di perjalanan saya singgah dulu ke warungnya Bu Emni, langganan saya buat beli nasi bungkus. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan pulang. Gak ada firasat apa-apa sebelumnya, sampai saya di tepi jalan masuk rumah saya. Tiba-tiba aja saya pengen menengok ke arah pohon sawo besar yang kata orang sangat angker itu. Dan ternyata benar-benar saya kaget, karena di atas pohon sawo itu ada cewek pakai pakaian putih berambut hitam panjang, sedang tersenyum sinis melihat saya. Apalagi kalau bukan kuntilanak. Badan saya benar-benar kaku, kayak nggak punya tenaga buat teriak, apalagi lari. Saya nggak berani ngeliat ke atas lama-lama. Akhirnya saya nunduk dan berjalan pelan-pelan masuk rumah. Pas di depan pintu, saya ngerogoh saku celana saya, tapi nggak nemu kunci rumah. Saya baru sadar kalau kunci rumah kelupaan di dalam kamar. Sial. Saya coba manggil nenek, tapi nggak ada jawaban. Terus saya lihat ke arah pohon sawo besar itu, dan ternyata si Kunti udah nggak ada. Tapi tetap aja saya masih gelisah. Malam itu terang banget, tapi hawanya dingin. Saya benar-benar masih ketakutan setelah melihat penampakan tadi. Saya juga nggak punya HP buat ngubungin kakak saya. Saya cuma bisa duduk-duduk di depan rumah sambil nunduk dan baca-baca doa karena masih ketakutan. Serang kira-kira 20 menitan, anjing saya yang namanya Bono melolong keras banget, gak seperti biasanya. Itu yang bikin saya bergidik lagi. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman bisa tutup mata sambil berdoa dalam hati. Semakin lama, lolongan si Bono semakin keras dan bikin saya semakin ketakutan. Karena ngerasa ada yang gak beres di sekitar saya, puncaknya saya merasa ada hembusan angin kencang banget datang dari arah kiri dan bikin bulu kuduk berdiri semua. Saya ngerasa ada yang sedang memperhatikan dari arah samping. Akhirnya saya putusin untuk terus berdoa dalam hati sambil tutup mata. Sekitar 10 menitan anjing saya berhenti melolong, dan suasananya jadi sepi banget. Karena udah ngerasa tenang, akhirnya pelan-pelan saya beranikan diri buat buka mata. Kemudian pelan-pelan saya melirik ke arah kiri, dan ternyata jarak 3 meter Kunti yang tadi saya lihat sekarang berdiri ngelihat saya dengan senyuman sinisnya. Alhasil detik itu juga saya roboh pingsan di atas dipan karena gak sanggup lihat muka yang hancur dan berdarah. Nah, besoknya waktu fajar udah terbit, saya baru tersadar, tapi masih dalam posisi tiduran di atas dipan dengan selimut dan bantal. Buru-buru saya gedor pintu rumah karena terkunci dari dalam. Setelah saya masuk, saya tanya kakak kenapa saya bisa berada di luar. Dan dia bilang kalau kemarin malam
Dia lihat saya tiduran di atas teras nyenyak banget. Katanya kasihan kalau dibangunin. Dan dia bawa bantal sama selimut keluar buat alas tidur saya. Dan pintunya dia kunci dari dalam semalaman. Buset. Dalam hati saya mikir, untung saya sadarnya pas lagi pagi.